1, 2, 3. Begitu, atur, masuk lewat hidung, keluar lewat mulut. Tapi tetap yang bergerak yang tangan kanan yang perut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Untuk meningkatkan kualitas suara melalui teknik pernapasan perut yang kuat. Nah, kali ini kita insya Allah akan coba bahas ya. Namun perlu disadari, perlu kita pahami dulu ya sejenak ya. Ada beberapa sahabat, teman-teman sahabat MQ, para pecinta Al-Quran semuanya, yang menanyakan tentang perbedaan atau teknik atau bagaimana tentang suara perut, suara tenggorokan, suara hidung, suara kepala, chest voice, head voice, mixed voice, whistle voice, dan lain sebagainya. Yang perlu kita sadari itu sebenarnya hanyalah sebuah istilah atau sebuah analogi agar kita dapat berkomunikasi, tersampaikan, dan dapat dipahami ya. Sejatinya yang namanya suara itu tetap murni, tetap namanya suara mulut ya. Suara dari kedua bibir, kedua tenggorokan. Hanya agar mudah dipahami, karena dia menggunakan teknik ataupun kekuatan powernya di perut ya, penekanan di perut, maka disebut dengan suara perut. Atau dengan teknik penekanan dan penempatan fokus di area kepala, maka disebut dengan suara kepala. Sebenarnya tetap suara yang namanya murid itu ya, suara seperti kita bicara nih saat ini, suara mulut ya. Tapi untuk mempermudah, kita kategorikan, anggaplah itu. Baik yang bermain di area kepala kita anggap suara kepala, yang bermain di area perut suara perut, yang bermain di area dada suara dada. Begitu. Jadi untuk mempermudah kita dalam menyampaikan bahasan ini. Yang pertama, teknik pernapasan perut itu kita harus sadari adalah teknik yang berguna untuk membantu memperkuat suara. Jadi misal kita bisa dengan suara tinggi maksimal ya, misal segitu, sekecilnya kita sampai ke head tanpa harus ngotot ya. Itu namanya kan itu suara tinggi tapi tanpa harus menggunakan power atau kekuatan dari tenggorokan ataupun perut, tapi naik ke area kepala atau disebut dengan head voice ya. Jadi ketika kita suara tinggi kuatnya dengan durasi berapa, misal 1 menit, semakin kita sering latih dengan pernapasan perut, maka kekuatannya akan semakin bertambah. Jadi bisa yang awalnya setelah 2 menit 3 menit suara kita lelah, ngos-ngosan, serak, nggak kuat, nggak sanggup lagi untuk tinggi, tapi setelah kita sering latihan dengan teknik pernapasan, diafragma dan lain sebagainya, insya Allah akan kuat dengan tahan lama. Dan ini tujuannya adalah untuk memperkuat suara dan memungkinkan bagi para muadzin, bagi para qori, atau para ya pokoknya performer yang spesialis di bidang olah vokal ya. Jadi untuk menghasilkan suara yang jelas, tahan lama. Yang pertama diantaranya adalah kita harus ketika hendak tampil, posisi entah itu pertama berdiri ataupun duduk, posisi kita harus benar ya. Posisinya yang pertama adalah tegak ya, tegak dan nyaman. Ada perbedaan ketika kita bertilawah ya, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada perubahan, nanti ada perubahan. Ketika kita gaya ataupun postur, gestur, cara posisi kita, ketika kita nggak nyaman atau tertekan ataupun
ada yang hal-hal memungkinkan kita untuk suara kita seperti harusnya plong jadi tertahan. Nah itu pastikan tubuh kita itu posisinya tegak, terutama dari sini ya, dari sini tegak. Ketika kita duduk itu harus sejajar ini, sejajar tegak. Nah terus tubuh kita nggak tegang, kayak nggak tegang. Terus kayak rasanya itu rileks saja, jangan merasa terbebani ataupun seperti ada sesuatu gitu. Rileks, enjoy aja. Nah, kita kan posisi rileks, intinya tetap tegak. Yang penting karena kita fokus di suara perut, teknik pernapasan perut, posisi perut jangan sampai tertekan. Nah, kemudian mulai ambil napas dalam, pertama menggunakan teknik melalui hidung ya. Gitu ya. Ya, itu cara mengambilnya. Ya. Ketika pertama kali teknik ini, umumnya kita ngambil napas itu dadanya ngembang, bahunya naik, perutnya kempes, biasanya gitu. Nah, gitu. Nah, itu ya biasanya. Tapi untuk menguasai teknik pernapasan power di perut, kita rubah. Yang tadinya dadanya ngembang, bahunya naik, perutnya kempis. Sekarang perhatikan tangan yang satu, tangan sebelah kiri pegang dada, tangan yang sebelah kanan pegang perut yang di bawah pusar ya, bawah pusar atau sekitar pusar ke bawah. Karena area perut ini untuk membangun otot-otot khususnya diafragma di bawah tulang rusuk kita ini, di bawah pusar. Kita ambil napas lewat hidung. Upayakan di tangan kiri yang memegang dada ini jangan ada pergerakan yang biasa gitu. Jangan. Tapi fokus ke yang sebelah kanan atau yang perut. Kita isi perlahan-lahan supaya dia mengembang. 1, 2, 3. Begitu, atur. Masuk lewat hidung, keluar lewat mulut. Tapi tetap yang bergerak yang tangan kanan, yang perut. Ya, jadi nggak ada lagi gitu ya. Jadi fokus di area perut. Nah itu. Nah, terus ketika kita udah mulai terbiasa, minimal rutinkan dalam satu hari cukup 5 menit aja ya, tapi rutin. Fokus di pernapasan perut gini. Ya, itu teknik cara pengambilan dan pengeluaran napasnya. Lalu yang ketiga adalah gunakan diafragma. Apa fungsinya? Yaitu yang pertama, kayak tadi itu, letakkan tangan di antara perut dan di dada tadi untuk membedakan supaya kita yang di dada ini nggak terlalu ada reaksi apa-apa saat kita mengambil ataupun menghembuskan napas. Nah, dan di sana setelah kita berhasil menggunakan teknik itu kita sudah terbiasa menggunakan teknik yang namanya disebut diafragma. Jadi otot-otot yang di perut ini dia terlatih. Insya Allah dengan semakin rutin dia terlatih, jadi kekuatan suara kita akan terbantu. Jadi semakin ada perbaikan dan perkembangan insya Allah. Lalu selanjutnya setelah kita menguasai teknik itu, nafas kita usahakan tenang dan terkendali. Jadi ada posisi kita di samping tegak, di samping rileks, kita juga usahakan supaya terkendali napas kita. Seperti itu ya. Jadi rileks. Nah, kemudian cara latihan nafas, metodenya adalah seperti ini. Contoh yang pertama, 1, 2, 3, 4. Maksudnya apa? 2, 3, 4. Ambil nafas dalam 2 hitungan atau 2 detik. Lewat hidung, menggunakan teknik yang tadi ya, ke perut ya. Jadi ambil nafas. Nah, itu 2. Kemudian tahan sebanyak 3 ketukan, 3 detik atau 3 tempo. Kemudian keluarkan lewat mulut melalui perut dorongan tadi selama 4 detik 4 ketukan.
Kita ulang, 2, 3, 4. Tarik napas 2, tahan 3, keluarkan 4. 1, 2, 3. Seandainya itu kita sudah terbiasa, tambah durasinya. 3, ambil napasnya 3, kemudian ngeluarinnya 6, tahannya 5. Jadi 3, 5, 6. Contoh. Terus latih demikian, tambah lagi durasinya. Misal tariknya 10, kemudian ditahannya 19 detik, kemudian dikeluarkannya 20 detik. Begitu. Tambah lagi misal cara tariknya lebih lama, tahannya lebih lama lagi, dihembusinya lebih lama lagi. Nah, itu dilatih seperti itu. Jadi untuk terbiasa. Kalau otot-otot di perut, khususnya teknik diafragmanya sudah terbiasa seperti itu, insya Allah pada saat kita dalam posisi yang baik, saat bertilawah, jadi nggak ada tuh ketika melantunkan ayat Al-Quran itu, ya karena kita sudah terbiasa mengeluarkan dengan aturan yang ritme yang pelan, teratur, jadi insya Allah nggak akan ada kesulitan, kendala ketika menghembuskan napas. Jadi nggak terlalu boros ketika nanti kita bertilawah. Nah, itu setelah kita latihan napas, baru mulai kita latihan melantunkan. Contoh, ambil napas lewat hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai contoh. Jadi dari hal tersebut kita bisa mulai praktekkan dan biasakan serutin mungkin. Insya Allah semoga bermanfaat. Yang penting konsistensi, istiqomah kita dalam latihan. Mudah-mudahan pasti Allah akan berikan manfaat atas kegigihan kita dalam berlatih. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.